Halo guys, welcome to Asumsi Bersuara. Kembali lagi bersama saya Hanif Umi Aziza. Malam ini kita kedatangan seorang narasumber mahasiswi dari Universitas Jambi. Siapa lagi kalau bukan Jennifer? Halo Jenny. Halo Hanif. Apa kabar Je? Puji Tuhan, kabarnya baik banget hari ini. Kamu sendiri gimana? Alhamdulillah. Iya, kabarku juga baik. Ini aku mau nanya nih, apa sih kesibukan dan kegiatan Jenny selama kuliah ini? Oke, kesibukannya. Kalau berbicara kesibukan, aku tuh sedang lagi sibuk-sibuknya di dunia pengabdian sih kayaknya, pengabdian masyarakat. Soalnya aku juga ikut beberapa organisasi, yaitu kayak Himatansi, Himpunan Mahasiswa Akuntansi Unja gitu kan. Nah, juga merupakan salah satu BESWAN dari KSE, yaitu penerima beasiswa Karya Salemba 4. Terus Wih, iya, kayak gitu. Terus aku juga ini baru memulai untuk mengikuti pengabdian masyarakat. Nah, nama organisasinya ini Gerakan Mengajar Desa, tapi untuk khusus wilayah Jambi, gitu nih. oh, berarti di Jambi ini ada gerakan apa tadi? Gerakan Mengajar Mengajar Desa. Desa. Iya, benar. Kalau yang lagi ditekuni Jenny yang udah berkembang sekarang ini apa? Dari masing-masing kegiatan yang udah dijalani, kan banyak di kegiatannya. Oke, kalau untuk kegiatan yang lagi ditekuni dan itu udah hampir menuju tahap akhir ya. Kami Iya. dari ini Paguyuban KSE Unja, dari program beasiswa itu salah satunya tuh ada kegiatan community development atau pemberdayaan masyarakat nih. Nah, di situ kami sedang menjalankan program kami yang berjudul Pengembangan Pertanian Terintegrasi Desa Kasang Kota Karang dalam mewujudkan Sustainable Agriculture. Iya, jadi di situ tujuan kami itu ada 3, yaitu yang pertama yang pertama itu ada budidaya ikan lele, dan yang kedua itu budidaya ikan gabus, yang ketiganya itu adalah budidaya maggot. Budidaya maggotnya seperti apa ya, Je? Saya kan sebagai orang awam tuh kadang susah untuk menelaah bahasa-bahasa yang ilmiah gitu. Oke, budidaya maggot itu kan karena ikan lele dan ikan gabus itu butuh sesuatu yang untuk dikonsumsi sama mereka. Jadi itu seperti peletnya lah, ibaratnya pengganti pelet gitu. Bener banget. Makanannya gitu ya. Iya, makanannya. Kalau yang terlibat dalam pemberdayaan ini nih, apa hanya orang organisasinya aja atau ikut juga melibatkan masyarakat? Kan banyak kan kalau organisasi itu dia cuma mengembangkan lingkungan organisasinya aja. Oke. Berhubung ini juga untuk masyarakat, untuk ini tujuannya juga lebih ke peningkatan ekonomi masyarakat setempat di sana gitu. Jadi kami melakukan hubungan kerjasama dengan masyarakat di desa Kota Karang tersebut, Nif. Oh, ini ada rencana nggak untuk memperluas atau mau di situ aja? Nah, kebetulan tahun sebelumnya para alumni beasiswa KSE ini juga membuat community development-nya itu, kegiatan community development ini di desa yang sama dengan kami. Karena kami melihat desa itu mau bekerja sama dan juga memang membutuhkan peningkatan ekonomi masyarakat, jadi kami mengambil desa yang sama, sehingga dari program sebelumnya kami mengembangkan program ini gitu. Oh gitu ya. Ada nggak rencana untuk kedepannya untuk memilih daerah lain atau desa lain gitu untuk melakukan pengembangan masyarakat?
Oke, mungkin karena ini kan juga untuk tahun 2021-2002 itu masa kepengurusannya udah hampir habis ya di bulan Agustus ini sih tepatnya. Nah, pasti untuk kepengurusan baru, kegiatan community development ini belum terbayang bagi kami apakah akan mengembangkan desa yang sama atau berpindah ke tempat desa lain. Sebenarnya menurut aku sendiri mungkin bisa ngambil desa lain karena di desa yang sama ini kan sudah ada dua program yang nantinya akan berjalan dan masyarakatnya pun mau untuk diajak kerjasama. Nah, jadi untuk masa yang akan datang berharapnya sih bisa ke desa lain, desa yang memang benar-benar membutuhkan kami mahasiswa untuk membantu mengembangkan desa mereka gitu. Oke. Sekarang aku mau nanya dari Jenny-nya sendiri. Ada nggak sih sosok atau seseorang yang memacu Jenny dan memotivasi untuk ikut terus kegiatan berorganisasi ataupun pengembangan pemberdayaan seperti ini? Sosok yang memotivasi aku ya. Iya dong. Agak Hanif. Ada nggak? Kebetulan aku anaknya cukup aktif. Kalau nggak aktif, kayak apa ya? Ketika kita aktif terus tiba-tiba nggak aktif tuh jadi kayak ada sesuatu yang hilang kan dari diri kita. Nah, jadi menurut aku yang memotivasi aku untuk terus aktif dalam kegiatan organisasi itu adalah diri aku sendiri kayak gitu. Karena aku pengen ilmu yang aku terima, ilmu aku ini bisa bermanfaat bagi banyak orang juga. Jadi aku menebarkan kebermanfaatan buat orang-orang yang memerlukan seperti itu. Berarti Jenny memacu diri Jenny sendiri untuk lebih bermanfaat untuk orang lain ya? Iya benar, kebetulan juga teman-teman circle-nya aku saat ini tuh kayak mendorong aku juga, keluarga juga mendorong untuk terus aktif kegiatan kayak gitu. Kegiatannya kan bermanfaat nih, kecuali kegiatan itu nggak bermanfaat sama sekali kayak gitu. Terus kapan sih Jenny tuh mulai aktif dalam kegiatan ini? Apa sebelumnya juga udah pernah atau emang pas mulai kuliah ini baru aktif? Kalau untuk ikut kegiatan aktif atau enggaknya itu seperti yang aku bilang tadi, aku anaknya sebenarnya cukup aktif, tapi baru aktif kembali ketika menjadi mahasiswa. Nah, itu pun baru aktif karena semester 3, baru masuk semester 3, semester 4 gitu ya. Semester 3. Diawali dari semester 3 kuliah, aku udah aktif. Karena semester 1 kuliah kemarin kan COVID, jadi belum ada sama sekali kegiatan di kampus kayak gitu. Masih secara daring gitu kan. Nah, itulah. Karena menurut aku berorganisasi selama menjadi mahasiswa itu sangat perlu untuk membangun relasi, menambah channel kita nanti ke depannya. Terus Jen yang balik ke kegiatan Jenny yang tadi tentang community development, itu kegiatannya tuh apa aja, Jen? Kalau di program KSE sendiri, kan ini community development itu merupakan cuma salah satu dari kegiatannya aja kan, kegiatan yang disediakan oleh beasiswa KSE ini. Sebenarnya ada banyak kegiatan nih di KSE. Nah, kegiatan program utama beasiswa ini, yang pertama itu ada regular scholarship, maksudnya pemberian bantuan finansial kepada mahasiswa yang membutuhkan berupa bantuan kebutuhan hidup, buku, internet, dan lain-lainnya, kayak gitu kan. Nah, program keduanya itu ada achievement scholarship, pengembangan kompetensi mahasiswa unggul dalam mengembangkan kemampuan diri, profesional, dan akademik. Yang ketiga itu program utamanya ada Entrepreneur Academy. Nah, di sini mereka mempersiapkan kami nih sebagai pengusaha muda dalam membangun bisnis, serta beasiswa reguler plus pelatihan kewirausahaan serta bantuan bisnis dan monitoring. Nah, yang terakhir dari program utama itu ada Teknologi for Indonesia. Nah, ini mempersiapkan dan mendorong peserta program untuk menjadi teknopreneur muda.
Kalau community development ini merupakan program tambahan yang disediakan oleh beasiswa KSE NIF. Sebenarnya itu bukan program utama, tapi itu adalah program tambahan dan wajib dilakukan oleh setiap paguyuban. Kebetulan beasiswa ini udah sampai 35 universitas yang dijadikan mitra. Berarti termasuk besar juga ya, udah ada 35 universitas yang masuk dalam beasiswa ini. Iya, benar banget. Udah. Terus kalau untuk Jenny sendiri, apa perubahannya setelah mengikuti kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh beasiswa ini sendiri? Perubahan dalam diri aku, menurut aku, rasa percaya diri sih untuk ngomong kepada masyarakat banyak, karena kita juga harus menempatkan posisi kita berbicara ketika kita menjadi mahasiswa dan berhadapan dengan dosen itu bagaimana, ketika kita menjadi mahasiswa dan berhadapan dengan masyarakat umum itu bagaimana, ketika kita menjadi mahasiswa untuk berbicara kepada teman kita itu yang bagaimana, seperti itu nih. Lebih percaya diri sih. Dan apa ya? Berarti itu juga mendorong rasa percaya diri ya? Iya benar, mendorong rasa percaya diri, mendorong rasa ingin mengeksplor hal-hal baru gitu. Aku juga penasaran nih, kan ini kan saking banyaknya kegiatan yang Jenny lakukan gitu. Gimana sih caranya Jenny untuk memanage waktu antara waktu belajar kuliah di kampus dengan kegiatan-kegiatan yang sepertinya menguras waktu gitu? Kalau untuk aku sendiri memanage waktu aku ini orangnya pelupa nih. Jadi aku suka kayak nyatet di buku atau di notes HP, tapi lebih sering di notes HP kan, karena kita sering gunain handphone gitu kan. Nah, kita catat nih apa aja kegiatan kita yang akan datang, kita sesuaikan dengan jadwal, jadi kayak lebih terstruktur gitu, dan kita juga lebih bisa waktunya kita tahu memanage waktu kita tuh harus harus kapan, misalnya pagi ini harus ngapain, siang ini harus ngapain, jadi seperti itu. Dan utamanya adalah memprioritaskan lagi sih, kan karena program pemberdayaan masyarakat di KSE ini adalah salah satu program yang wajib untuk dilakukan. Jadi kita kayak lebih memprioritaskan diri kita kepada mereka gitu, berbagi ilmu kepada mereka gitu. Kami juga kayak melakukan pelatihan dari beberapa dosen, kami ngundang dosen, bahkan ada juga yang dari ekoenzim kemarin untuk membantu pengetahuan masyarakat gitu. Tapi pernah nggak sih kayak antara kegiatan dengan waktu belajar di kampus atau di kuliah itu bentrok? Iya, itu kan kadang bingung tuh. Pernah banget lah, namanya kita anak mahasiswa ya kan. Tapi ketua paguyuban kami tuh selalu mengingatkan, ya memang kita itu memang mahasiswa dan kegiatan wajib kita adalah kuliah. Tapi setelah kuliah, alangkah lebih baiknya langsung menuju kepada beasiswa ini, karena kan kita udah dikasih beasiswa nih, pastinya ada hak dan kewajiban dong yang harus kita penuhi, kayak gitu kan? Iya, pasti dong. Jadi mana yang harus didahulukan gitu kan? Iya, benar banget. Nah, program Komdev inilah juga yang menjadi tujuan akhir kami di masa kepengurusan untuk masyarakat. Ya, semoga bisa membantu masyarakat di Desa Kasang ini. Balik ke program lagi nih ya. Seberapa besarnya dampak atau pengaruh program kalian ke masyarakat gitu? Dampak pengaruhnya ini seberapa besar ya? Kalau menurut saya sendiri, itu bisa berdampak 90-95%. Itu untuk tingkat perekonomian masyarakat di situ. Kok bisa mematokkan untuk angka segitu tuh gimana sih? Oke. Kenapa bisa mematokkan angka segitu? Sebelum memilih lokasi, pastinya kami juga udah survei tempat kan, tempat yang emang benar-benar butuh kegiatan kami ini gitu, butuh bantuan kami. Jadi kami juga mencari masalah apa nih yang terjadi di desa itu, barulah kami bisa memberikan ide kepada mereka untuk menjadi solusi dari desa itu ke depannya.
kayak gitu. Pertanyaan terakhir ya. Oke, silakan. Boleh dong bocorin kiat-kiat Jenny untuk dibagikan ke teman-teman sekalian biar nggak ada lagi nih ya ragu untuk ikut organisasi ataupun takut kuliah tuh terganggu karena ikut organisasi. Oke, kiat-kiat ya. Sebenarnya nggak ada kiat-kiat sih, Nif. Itu dari diri kita sendiri laginya. Apa ya? Pokoknya sebenarnya nggak usah takut untuk mengikuti organisasi, karena di organisasi itulah kita bertemu banyak orang nih. Pasti punya banyak pemikiran, punya banyak ide, punya banyak cara ataupun sudut pandang terhadap sesuatu. Nah, dari situ kita belajar bagaimana nih untuk menyatukan isi kepala yang berbeda-beda ini menjadi sebuah tujuan yang nantinya harus dicapai bersama dalam suatu organisasi. Seperti yang aku ikutin sekarang kan, itu kan pemikiran kita bagaimana membantu masyarakat untuk bergotong royong, untuk bersama-sama mencapai tujuan kita yang udah kita sepakati sebelumnya gitu. Nah, organisasi sekecil ini pastinya nanti juga bakal berdampak secara besar untuk masyarakat kita, khususnya Indonesia. Disinilah kita bisa membantu memajukan negara kita dari hal-hal kecil, kemudian kita bisa bantu mereka ke hal-hal yang lebih besar lagi. Karena 3 dharma mahasiswa itu kan adalah 3 dharma perguruan tinggi maksud saya, yaitu adalah yang pertama pendidikan dan pengajaran, yang kedua itu penelitian dan pengembangan, yang ketiga itu pengabdian kepada masyarakat. Nah, sebagai mahasiswa yang baik dan cerdas, seharusnya kita bisa melakukan ketiga dharma itu. Meskipun sekarang kita sedang digempur oleh era society atau di era digital ya, saat ini semua serba digital. Tapi ketika kita bekerja bersama masyarakat, kita turun, kita praktekkan secara langsung kepada mereka, itu halnya jauh lebih berdampak ketika kita hanya memberikan seperti tutorial di media sosial kayak gitu. Kalau kita tidak membantu masyarakat secara langsung, ya dampaknya mungkin akan lebih kecil. Oke, jawabannya sungguh sangat memuaskan sekali. Iya, dan ini juga bisa apa ya, melalui bersama-sama masyarakat nih bisa kayak semuanya tuh nggak tentang telepon, nggak tentang smartphone gitu. Kan ini bisa ketemu menjalin relasi kembali antara masyarakat. Oke, kayaknya segini dulu guys. Kita udah berbagi ilmu sama Jennifer. Saya rasa sudah cukup. Terima kasih Kakak Jenny. Sama-sama Hanif, kalian semua jangan takut untuk berorganisasi ya teman-teman. Tuh guys, dengerin ya. Baiklah, podcastnya saya tutup. Sampai jumpa lagi di Asumsi Bersama.